Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Bapak Al-Mukarram Ustadz Repol. Beliau Ustadz satu angkatan dengan saya di IAIN Susko tahun 1996. Lalu kemudian Pak Kades, Nenek Mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nanggodang, dari Mogalau, nang ketek, dari Sobit Namo. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sebelum Covid, Ambo tausiah di Malaysia 2 kali setahun. Waktu berceramah di Kuala Lumpur, sesudah tausiah, kalau dari masjid bersuara orang Malaysia, Ustadz di Indonesia di mana? Kata saya di Riau. Oh, awak sama katanya. Bapak di mana kata saya di tempat masjid yang tak ada pakunya gitu. Tinggi aku masjid Jami. Iya katanya. Tapi saya belum pernah ke situ. Tidak ada pakunya, tapi pokoknya ia orang Siko yang merantau ke Malaysia generasi ketiga. Lah cucu, datuknya dulu, ayahnya datuk. Kata bapak mesti datang ke masjid itu. Mesti apa tengok, bawa anak cucu bapak. Mereka kalau datang ke Pekanbaru, kota Ambo. Sampai kini tidak ada di kota. Mungkin ada nyoba, cuma orang-orang lama itu memang lampu tukau. Sudah pilpres itu berganti. Nah, jadi kalau Ambo kedatangan tamu, selalu Ambo bawa tamu untuk disiko. Berfoto di 2 dompet, disiko 1, dibantu 1, supaya nampak tulisan 1901. Bahwa Iko Masjid sudah berumur 120 tahun. Kalau manusia masjid kok bercabang yang punya. Mesti tua lah. Dan masjid Iko kebanggaan awak. Datang tamu dari Aceh, dari Sumatera Utara, dari Jawa, aku bawa ke situ. Setiap tamu yang aku bawa ke situ, butuh ke belakang naik gatek. Asal masuknya condong menengok kucing. Pukul-pukulnya apa batang kayu. Asli kau Ustaz. Antu kalau kepala ke situ asli. Apakah sudah ada putra daerah Kabupaten Kampar yang menulis tentang arsitektur Masjid Jami Iko? Masuklah kuliah ke Institut Teknologi Bandung. Tulislah bagaimana hebatnya nenek moyang kita dulu membuat ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Andai terjadi gempa bumi, rumah-rumah batu-batu tumbang, tapi masjid tidak akan tumbang. Kenapa? Karena dia pakai pasak yang tidak rapat. Coba tengok pasak itu, tak rapat. Jadi seandainya bergoyang, dia bergeser sedikit tapi tidak tumbang. Beda dengan rumah batu. Rumah batu kalau bergoyang, karena dia tak bisa berjarak, tak bisa pakai pasak. Rumah batu asal bergoyang, tanahnya sedikit retak. Apalagi yang dibuat di pemerintah, tidak bergoyang pun retak. Dia uang semen. Kecuali kalau yang membawa programnya tamat IAIN Susko. Lagi sama Allah SWT. Daftarkanlah anak cucu awak ke UIN Suska. Walaupun aku tidak mau jauh lagi di situ. Nih, ini bayangkan nenek moyang Pak. Ternyata arsitektur Masjid Iko diadopsi oleh pakar-pakar di Jepang. Kini mereka membuat bangunan yang anti gempa dengan model pasak model itu. Perhatikan, tonton di YouTube. Apalagi kalau menengok YouTube, tengok arsitektur anti gempa model pasak. Itu. Ini di YouTube tengok TikTok.
dapat ilmu. Bapak Ibu, walaupun kita ramai di masjid ini terasa panas atau tidak? Ampun, tidak panas. Kenapa kita tidak kepanasan di masjid ini kok? Karena kipasnya banyak, bukan? Kita tidak kepanasan di masjid ini karena dindingnya kayu. Kayu tidak menyimpan panas. Beda kalau rumah dindingnya batu. Kena cahaya matahari dari jam 8 pagi tadi sampai jam 6 sore, panasnya tersimpan di dalam batu. Malamnya menguap. Awal menguap, minyak menguap. Dinding batu tadi menguapkan keluar hawa panas. Orang di dalam rumah kepanasan. Karena tak tahan panas, tak bisa tidur, dipasang AC. Satu rumah 4 kamar, ompe AC-nya. Ditambah ruang tamu 5. Garasi mobil berbagai AC juga 6. Akhirnya karena banyak pakai AC, maka dunia ini panas. Itu disebut dengan istilah kampung awak, the global warming. Global dunia, warming panas. Global warming dunia kepanasan. Maka banyaklah perempuan yang bajunya tak pakai resleting, dia kepanasan. Ini yang panas. Dipakai arsitektur pakai kayu, jendelanya banyak berlubang, sirkulasi udara bagus, naik ke atas atap tinggi, akhirnya kita tak merasa panas. Sekarang ceramah di masjid tak tahan. Disalahkan juga setan. Itu setan aku dah ada menggoda, aku dah lama waktu itu setan. Tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai masyarakat Riau, bil khusus Kabupaten Kampar, khusus lagi apa Tanjung Berulah, menjadi kebanggaan. Apa kalau ditanya oleh orang, Ustaz dari mana? Saya dari Riau. Tahu Ustaz masjid yang tua 100? Oh iya, aku tahu. Saya ceramah di situ, baru sekali dulu. Terakhir aku ceramah di Siko pertama dan terakhir dulu waktu itu masih hidup lagi Buya Manok. Dulu aku di Siko sama Buya Manok. Untuk Buya-Buya awak, guru-guru awak, untuk yang mendirikan masjid Iko beserta nenek mama yang mengangkat kayu, mengangkat batu, satunya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim waj'al jannata mathwahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka taman surga, ya Allah. Amin. Taj'al quburahum mafradan min hubarin niran. Jangan jadikan kubur mereka lubang neraka, ya Allah. Hendak awak bacakan pun Fatihah, hendak awak doakan pun mereka, pahala awak dari masjid kos tetap mengalir ke makam mereka. 120 tahun mengalir ke makam. Lalu untuk apa Ustaz bacakan Fatihah dan Ustaz pimpin kami berdoa tadi? Untuk menjadi orang yang pandai berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai berterima kasih kepada manusia, maka tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berterima kasih kepada yang mendirikan masjid ini. Berterima kasih juga yang sudah menyumbangkan kamar mandi tadi, tempat duduk tadi. Oh, mesin lah mulai panas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz mengungkapkan bahwa arsitekturnya bisa dipelajari, ya. Anak-anak muda mesti menulis ini. Ustaz bercerita bahwa dindingnya dari kayu menyebabkan tidak panas. Ya, mesti dipelajari ini. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua, bahwa masjid ini bisa berdiri karena ada persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Setiap suku mengangkat tiang, mengangkat batu dari sungai, dari hutan naik ke atas. Masjid ini tidak didirikan oleh satu orang sehingga dia bisa berkata itu masjid saya, tapi ada ikatan emosional. Semua suku merasa memiliki masjid ini sehingga mereka semua datang sampailah hari. Mudah-mudahan sebelum kita mati kita bisa bangun masjid.
Nih, tak tahu kita tiangnya dulu tak siapa yang ngangkat, karena tak tertulis namanya. Tak tahu kita itu batu yang di bawah itu tak batu siapa dan punya mangke dari dalam dulu. Tapi sampai hari ini, dari mulai sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, malam Jumat, baca Al-Kahfi, baca Yasin, anak cucu mengaji baca Quran, pahalanya mengalir kepada mereka sampai bila? Sampai hari kiamat. Di surga, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu mithlahu baitan fil jannah, dibangun Allah untuknya satu tempat di surga. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak itu insyaallah. Amin. Sekarang sedang krisis persaudaraan. Ini Ustaz bercerita krisis persaudaraan ini pengalaman pribadi, kisah nyata atau fakta atau hoax. Jadi Ambo punya kawan tinggal di Jalan Garuda Sakti. Nomor tak perlu berceritakan, nanti didatangi pula oleh Bapak Ibu. Malam-malamnya menelpon Ambo. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suaranya macam orang di Kojawandi. Anu apa kata Ambo? Iko keponakan Ambo, anak abang Ambo sedang datang ke rumah. Dek apa? Bercokak sama ayahnya. Gara-gara apa kata Ambo? Gara-gara kaki celana. Anak itu menggunting sodo kaki celana. Habis celana. Bapaknya berang, mengamuk wongi. Apa ang potong kaki celana kau? Katanya yang di bawah mata kaki masuk neraka jahanam. Tapi celana kau ambo nama body gitu ya. Akhirnya kata, ikut kawan nama kau menelpon nama minta solusi. Kata tidak ada solusinya. Itu kalau dibiarkan dua kondamnya. Kalau ada anak itu mati, apa itu mati? Sebab menurut si anak itu, kaki celananya kau masuk neraka, kaki celana ayahnya pun masuk neraka juga. Sedangkan apa kau bogi? Sebab celana itu hingga nama bodi. Jadi solusinya kau kata untuk malam itu, selamatkan aja dulu anak itu ke rumah antum. Jadi kau kawan nambah sama-sama kuliah dulu dia ya, nyari usul dia nambah di terbiak. Selamatkan dulu anak kau. Nanti sesudah dingin nanti bapak kau, anak kau sedang hangat-hangatnya mengaji, nanti baru bisanya balik bersatu. Susah ketemu. Nanti kalau ada masalah telepon nombor lagi gitu. Iyalah, sampai gini dah ada telepon lagi. Tapi tidak ada masalah. Memang biasa orang menelepon nombor kok yang ada masalah. Putus persaudaraan darah hanya gara-gara masalah kaki celana. Padahal kaki celana itu kan masalah khilafiyah. Hari ini ada orang yang menilai orang lain dari kaki celana. Kalau dia bersuara sama orang nanti tengoknya dua. Kate ke bawah, kate tengok janggut, ke bawah tengok kaki celana. Makanya tadi waktu imam tadi mantap, suaranya hebat, hafalannya oke, ambil tengok kaki celana. Oh, tertutup masuk kan. Kau neraka jahanam dong. Aduh kan. Paham tak Bapak Ibu? Pokoknya nama sambil gitu. Paham. Namun tak menyambi nama kelompoknya, nama orangnya, nama sambil. Beko kalau sambil dilaporkannya mau ke polisi ditangkap. Tapi Bapak Ibu paham. Contoh pertama, itu contoh. Contoh kedua. Pengurus masjid di Jalan Suakarya, Novi Ambo mengajar. Anaknya dimasukkannya ke pesantren menghafal Quran. Ambo tanya, kenapa bapak masukkan anak bapak ke pesantren ini? Mantap hafalan Qurannya Pak Ustaz. Yolah kata Ambo, elok, uang yang hafal Quran kau bisa kau ya syafaat. Nanti bapak kalau mati di akhirat dikasih mahkota dari cahaya di atas kepala. Berapa bulan sesudah itu ditariknya anaknya balik. Ustaz, anak saya itu saya tarik keluar. Kenapa kata Ambo? Waktu libur, anakku cinta di rumah. Kata anak ini, ya, ternyata NU sesat, Muhammadiyah sesat, PRT sesat, FPI sesat, semuanya sesat. Yang Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya kami saja. Kenapa bapak tarik anak bapak? Untuk apa anak saya hafal Quran
rajin sholat berjamaah, tapi tak ada berkasih sayang sesama umat Islam, memandang orang yang tidak satu kelompok dengannya, tidak satu ustadz dengannya, berarti pelaku bid'ah. Kalau sudah bid'ah dolalah, kalau sudah dolalah fitnah. Gara-gara itu saya tarik anak saya Pak Ustadz. Terus anak bapak tak hafal Quran, saya pindah ke tempat yang menghafal Quran, tapi yang tidak mengajarkan permusuhan kepada orang yang berbeda. Sekarang anaknya tetap hafal Quran. Bukan tak penting sekolah hafal Quran, penting, tapi menjaga ukhuwah Islamiyah. Hanya karena berbeda mazhab, berbeda pengambilan, lalu kemudian dianggap sebagai orang melakukan bid'ah. Tapi Ustaz kan tak pernah begitu kan? Belum lagi, ini panjang cerita. Contoh kawan, sudah. Pengurus masjid, sudah. Kawan ambo, sahabat ambo, ustaz, tak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaznya lembut, ceramahnya santun, tidak macam Ustaz Abdul Somad berteriak-teriak. Lembut, baik. Khutbah Idul Fitri di Masjid Ittihad Cepron Rumbai. Balik dari khutbah, aku datang sebab Idul Fitri, aku datang ke rumah. Tiba-tiba Buya kau merah mukanya sampai hati mereka. Kenapa kata saya? Di apa Buya? Selesai sholat, Ustaz ini aja nanti salaminya, aku indah. Di aku dianggap pelaku bid'ah. Ustaz dianggap pelaku bid'ah, lalu tak layak untuk disalami. Padahal Ustaz kau selama kau lembut, santun, baik, rupanya tidak disalami di ruang merah juga. Kawan udah, pengurus masjid udah, Ustaz udah, nang kompet giliran ambo. Ceramahlah ambo di Jalan Riau, belok ke kiri ada masjid. Ketua masjidnya siapa? Ketua Demokrat Asri Auzar, Pak Asri Auzar ketua masjid. Ceramah aku di masjid itu. Selesai ceramah di masjid, ambo tengok Facebook. Di Facebook dikirimkan uang screenshot. Ada anjing menggonggong di masjid. Jadi di sobinya mau anjing menggonggong. Padahal selo-elo itu boleh anjing. Ambo uangnya. Ambo tanya ke yang mengirimkan, Iko yang menyapi ambo anjing Iko ke mana? Rumahnya dekat masjid kok. Bawa aku ke situ loh. Ambo datangi, mau salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada anak bapak, katanya anak saya sedang pergi. Mau foto aku di muka rumah itu, ambil foto, habis itu mau kirimkan ke Facebook. Saya sudah di depan rumah kamu. Kamu di mana? Rupanya tak videonya sama anjing. Lalu kemudian setelah aku viral, mereka seranglah aku di internet dengan mempleset-plesetkan nama aku. UAS Ustaz Abdul Somad diubahnya menjadi UAS Ustaz Ahli Subhan. Lama mau berpikir. Dari mulai yang dialami kawan aku, pengurus masjid, Ustaz yang lembut, sampai ke ambo, apa yang mendasari aliran niko? Kenapa menganggap orang lain sebagai musuh? Mengapa? Akhirnya Ustaz Mawardi menyuruh kamu membaca buku. Baca buku Iko asal dasarnya. Nama penulisnya Dr. Abdul Razak Asyaiji, dosen hadis di Universitas Kuwait. Siapa yang mau bukunya sudah aku kirim ke Dr. Zul dalam bentuk PDF. Al-Mukarram Dr. Ustaz Zulkifli, dosen Fakultas Tarbiyah Bahasa Arab. Bahasa Arabnya sampai mengigaunya pun pakai bahasa Arab. Ada bukunya sama beliau. Nah, aku kirim 52 poin yang menyebabkan mereka benci kepada orang lain. 52 poin. Buku
kok tebalnya lebih 2 halaman. Kalau kaji malam kok sampai subuh belum selesai. Jadi Ustaz kaji sampai jam berapa kok? Tetap biasa 600 ml. 60 menit selesai. Kamu bahas poin dan petang. Dalam buku kok halaman 9. Halaman 9. Yang pertama dasar kelompok itu, yang pertama al-awwalu, al-aslul awwalu, yang pertama khawarij ma'ad du'ati. Khawarij ma'ad du'at. Ini bersikap seperti kelompok khawarij terhadap dai-dai yang tidak sesuai samanya. Asal tidak sesuai samanya, maka ini bersikap seperti khawarij. Yang membunuh Sayyidina Ali itu orang Islam apa orang kafir? Namun kan sekali lagi, yang membunuh Sayyidina Ali, yang menikam Ali waktu sembahyang subuh, itu orang Islam apa orang kafir? Orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan kafir. Namanya Abdurrahman bin Muljam, Islam tapi khawarij. Apa itu khawarij? Asal berbeda dengan dia, makanya memusuhi. Inilah cikal bakal, asal embrio, dasar bibit benih-benih radikalisme. Asal berbeda, pelaku bid'ah, fasik, kafir, puncaknya adalah kafir. Ini bukan katamu. Buku gua membaca khawarij ma'ad du'at, dai-dai yang tidak sepaham semuanya, makanya anggap sebagai khawarij. Dia anggap sebagai musuh yang perlu di puncaknya dikafirkan. Awalnya dibid'ahkan. Yang membid'ahkan apa banyak. Tadi yang mau kirim ada satu meme ke Ustaz. Tengok meme yang mau kirim tadi Ustaz. Kau di-share di Instagram, di Facebook untuk menyerang ustaz-ustaz yang tak sealiran. Ciri-ciri dai penyesat umat. 1. Membolehkan tahlilan, yasinan, maulidan. Jadi siapa yang tahlil, siapa yang baca yasin, siapa yang maulid Nabi, berarti penyesat umat. Orang yang membaca itu akan bingung. Kenapa dia berani menyesatkan ustaz-ustaz? Tapi kalau dibacanya buku Abdul Razak Syaiji, dia paham bahwa dasar mereka yang pertama adalah khawarij ma'ad du'at. Kalau ada dai yang tidak sepaham, tidak sealiran, maka dia difasikkan, dibid'ahkan, dikafirkan. Ini salah satu contoh. Ini teorinya, ini pengamalannya. Nah, mati repot. Ciri-ciri dai penyesat umat. Ustaz yang suka maulid, yasin, tahlil. Ada juga ustaz yang tahlil, penyesat umat. Ada juga ustaz yang maulid, penyesat umat. 2. Ciri dai penyesat umat, mendahulukan khilafah. Ini ingin menyerang. Siapa yang ingin diserangnya kau? Hizbut Tahrir. 2. Menganggap musik dan rokok halal. Termasuk Abdul Somad. Abdul Somad mengutip fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Fiqhul Musik wa Tarani, musik sama macam cakap. Kalau elok halal, kalau tak elok haram. Pulang-pulang berbadan dua, halal apa haram? Halal. Balik-balik berbadan dua, berzina, cinta satu malam, haram. Tapi kalau mengajak barakallahu lakum, halal. Maka siapa yang menghalalkan itu? Selesai. Rokok. Apa kalau ditanya tentang rokok selalu menjawab kata ulama tentang itu 2. Ada yang menyebut haram, ada yang menyebut makruh. Aku tidak merokok. Pilihlah antara 2 kok. Dia tidak ada ikhtilaf di situ. Pokoknya haram. Jadi
mendiang almarhum Ustadz Zulfikar Abdul Malik, senior Rambo di Mesir. Lah ini Ustadz Zulfikar Abdul Malik. Ustadz Zulfikar Abdul Malik, Ustadz Bonang, Polri, kalau MTQ sama Kohji Dewan Juri. Inyo pokok. Jadi kawan Inyo sama-sama di Darun dulu, masuk kelompok yang mengharapkan itu. Besulah Ustadz Zulfikar sama kawannya itu. Yang bercerita kau Ustadz Zulfikar langsung kan. Apa kata Ustadz Zulfikar? Sampai ya jiwa amzam mengharapkan hukum. Dulu semasa sama-sama di Darun, betul kok. Betul maksudnya ditulis pakai pensil. Rokok itu sebatang, ditulis pakai pensil. Nah, uang sampai kok. Ini uang dulu sama bawa di Darun. Waktu awak sama-sama betul pakai pensil. Nah, kini yang bola tolong membawa di sebungku orang kan sampai jiwa. Itu yang satu pikir cuci itu kamu. Waktu kami sama-sama Dewan Juri di Mumbai, balik minum kopi kami doker jembatan Lepon, itu situ. Jadi kawan seangkatan pun tidak bisa lebih lama aku itu. Kok awak tadi kan ciri-ciri dari penyesat umat ya katanya. Ciri-ciri dari penyesat umat mengingkari Allah di atas aras. Ini meyakini bahwa Allah itu bisa ditunjuk di atas. Allah di atas. Awak akidah Asy'ari tak boleh Allah ditunjuk. Sebab kalau ditunjuk di atas bertompek, berarti laisa kamislihi. Batallah ayat itu. Allah sudah ada sebelum tompek itu ada. Allah sudah ada sebelum waktu itu ada. Maka ketika waktu ada, Allah tidak boleh disekat oleh waktu, zaman dan tempat. Ini meyakini Allah di atas bisa ditunjuk. Iko bumi bulat, bumi kau bulat kan? Kau bumi bulat. Orang yang kebetulan ini berada di atas, kau di atas. Kan di bawah ada juga orang. Jadi kalau ditunjuk Allah di mana? Di atas, kata orang yang di atas. Yang di bawah kau Allah di mana? Di atas. Jadi yang mana? Siapa yang diserang dari sini? Asy'ari. Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, akidah Asy'ariyah menafikan tempat. Allah menciptakan aras bukan untuk tempat Allah. Allah menciptakan aras, Allah ingin menunjukkan dia kuasa. Aras itu singgasana. Kok aras? Abdul Somad berada di atas aras. Ambo di atas, arasnya di bawah. Kalau bertompek manusia, Allah juga bertempat, maka dibantah dalam sifat 20. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatu. Allah tak sama dengan makhluk. Mukhalafatul awadis itu apa dalilnya? 2 ayat. Pertama, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, laisa kamislihi syai'un. Kalau Allah di atas aras, sebelum aras itu ada, Allah di mana? Kalau sebelum aras ada, Allah tak bertempat. Setelah aras ada, Allah bertempat. Berarti Allah berubah. Yang berubah itu baharu, hawadis. Sedangkan Allah itu qadim. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ari Maturidi menetapkan bahwa Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Dalam akidah Tahawiyah dikatakan Allah munazzahun 'anil jihadis sitti. Allah suci dari 6 arah. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di muka, tidak belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Allah tidak tersekat, terjebak dengan ruang dan waktu. Karena Allah sudah ada sebelum adanya ruang dan waktu. Mengingkari. Untuk mengingkari Asy'ari, ciri-ciri dari penyesat umat mewajibkan khuruj. Siapa yang sedang ditembaknya kok? Tabligh.
mendirikan partai. Ciri-ciri dari Indonesia umat, mendirikan partai dan golongan. Siapa yang ditembaknya kok? PKS, PAN, PKB, dan golongan NU, Muhammadiyah, Verti, Persis. Siapa yang paham usul ini, maka dia tak bingung mendengar video yang beberapa waktu yang lalu. Verti sose, Muhammadiyah sose, NU sose, kesomat bodoh. Sampai video itu ke Bapak Ibu. Bingung tak Bapak Ibu mendengar itu? Bingung, tapi setelah awak baca kau tak bingung. Kenapa? Karena ini merupakan usul dasar kajian. Ada lain banyak lagi. Usulan pertama adalah khawarij ma'ad du'at, sesama dai inyo bersikap seperti khawarij. Akan salah sedikit maka langsung dikatakan fasik, pelaku bid'ah. Abdul Somad difasikkan karena dua. Pertama, indah berjangkui, nang ketiga kaki celananya tertutup mata kaki. Jadi Abdul Somad kau naik dua pasal. Pasal atas, pasal bawah. Tapi Ustaz Adi Hidayat berjangkui tak? Berjangkui. Kaki celananya? Ambo tengok mata kepala Ustaz Adi Hidayat, mata kakinya nampak. Mata kaki kiri, mata kaki kanan. Artinya kaki dia. Tapi nya pun diserang juga. Dek apa? Inyo tidak meyakini tentang main tunjuk adil. Akhirnya diserang. Dalam kasus masalah hadis Allah turun sepertiga malam. Mereka meyakini bahwa Allah itu di atas. Kemudian sepertiga malam turunnya ke bawah. Sepertiga malam, jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam. Jam 1, jam 2 malam di Jepang. Dan itu Allah turun. Itu dah lama sudah itu jam 2 malam di Cina. Dulu di Cina. Oleh itu dah lama sudah itu turun dulu di Indonesia. Habis itu turun di India. Dan siapa lihat yang aras itu? Waktu Allah turun ke bawah itu siapa lihatnya? Oh itu tak sama. Unggah lihatnya. Kutu di toko. Unggah lihatnya. Unggah lihatnya. Cocak lihatnya. Kutu di toko. Sama pun tak sama. Ya makanya mereka nih. Katanya tak sama. Unggah lihatnya pokok kayu. Ya kan? Cocak lihatnya dinding. Kutu di toko. Kan lihatnya dia. Sama pun tak sama. Tidak sama. Katanya tidak sama. Ingin mengatakan bahwa Allah di atas itu tidak sama. Unggah di atas, kutu di toko, cocak di atas, sama-sama bertompek. Itu titik persamaan. Sama-sama bertompek. Tompeknya ada. Sedangkan awak menafikan tompek bagi Allah. Allah tidak bertompek. Kalau bertompek Allah, maka itulah datang sifat 20 untuk membantah. Ada yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tak ada itu Tuhan, dibantah. Wujud. Yang pertama, wujud. Membantah ateis, membantah komunis, membantah sinkretis, membantah macam-macam aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Sekarang aliran besar-besaran memurtadkan, mengeluarkan dari Islam, bahkan tak beragama, punya website khusus di internet. Tak ada Tuhan, dibantah pakai sifat 20. Wujud. Lalu kelompok kedua mengatakan Allah itu ada tapi berakhir. Tuhan itu katanya pernah ada Tuhan itu, tapi ini Tuhan lah mati lah. Maka dibantah wujud, qidam, baqa, tak berawal, qidam, baqa, tak berawal, tak berakhir. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir, kenapa ada wal awwal wal
Buya, ya Allah itu adalah awal akhirnya. Allah tidak berawal, tidak berakhir. Kalau Allah tak berawal, tak berakhir, kenapa ada huwal awal wal akhir? Oh iya juga ya. Kok ada huwal awal wal akhir? Gara-gara tak mengkaji sifat wujud tidak bapak. Ketika tidak ada manusia, tak ada jin, tak ada setan, tak ada malaikat, tak ada langit, tak ada bumi, tak ada makhluk, Allah ada. Itulah makna huwal awal. Bukan makna Allah berawal. Allah tak berawal. Karena kalau berawal, Isa ada tak awal. Maka Isa bukan Allah. Maryam ada tak awal. Maka Maryam bukan Allah. Maka mengkaji sifat 20 bukan cuma 20 itu saja sifat Allah. Sifat Allah banyak. Lalu sifat 20 itu disusun oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membantah golongan ahlul bid'ah wa dhalalah. Wujud tidak baqa. Ada pula mengatakan Allah sama dengan makhluk, maka dibantah mukhalafatuhu lil hawadis. Wahdaniyah. Allah berdiri sendiri, tak berhajat kepada makhluk. Kalau Allah berhajat kepada aras, maka batallah dia sebagai Allah. Maka dibantah dengan wahdaniyah. Qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Masukkan anak-anak awak ke sekolah, ke pesantren yang kuat akidahnya, yang masih berpegang kepada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau pakai tahun ajaran baru, ini Ustaz Somad kau jangan-jangan untuk mengiklankan sekolah ini, kau tak. Sekolah kamu tak perlu diiklankan. Malah kamu menolak lobby dari yang ingin ditimo, malah ditolak timo. Dia apa? Dia gratis. Usulan pertama, kenapa aliran itu begitu ekstrim, begitu kejam, begitu membinakan? Khawarij ma'ad du'at. Karena dia bersikap khawarij terhadap da'i-da'i, ustad-ustad, buya-buya, kiai-kiai. Asal tak sama semuanya, makanya kafir kan, ia bid'ah kan. Terus berikutnya, murji'atun ma'al hukam. Murji'atun ma'al hukam. Tapi kalau dengan penguasa, nya murji'ah. Murji'ah itu artinya apapun salah orang, sebesar apapun dosanya, tidak berpengaruh kepada imannya. Itu murji'ah. Kalau khawarij, segodang apapun baiknya, sesoleh apapun inya, kalau ada salah seketik aja, bukan golongan awal. Itu khawarij. Lawan daripada khawarij, murji'ah. Kalau murji'ah itu, segodang apapun salah orang, sehebat apapun kekufurannya, maka selamanya masih mau sholat, kita terima saja. Mereka pakai standar ganda. Kalau sesama ustaz, ia pakai khawarij. Tapi kalau kepada penguasa, maka ia pakai murji'ah. Maka usul dan pertama adalah khawarij ma'ad du'at, murji'ah ma'al hukam. Kepada da'i, kepada ustaz, kepada buya, bersikap seperti khawarij. Tapi kepada penguasa, bersikap seperti murji'ah. Makanya kalau ada yang mengadu, tapi mereka ini perlu kita bantah ustaz, mereka ini perlu kita laksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Enggak apa-apa selama masih sholat, selama masih melaksanakan puasa, maka tidak apa-apa kita terima. Memakai standar ganda. Ini buku ini perlu diterjemahkan. Tapi hati-hati, habis menerjemahkan ini dipantai the haters. Kalau tidak siap-siap mental, tak usah. Mesti banyak makan bumbu kacang hijau. Rafidatun ma'al jamaah. Bersama jamaah dia bersikap seperti Rafidah. Rafidah itu contoh Syiah mengkafirkan sahabat Nabi. Rafidah ma'al jamaah. Bersama jamaah dia nahjir Rafidah. Wa amma ma'al jamaah faqad intahaju ma'ahum nahjar rafidhati ma'as sahabah. Kalau dia menengok ada jamaah kelompok ormas, Verti,
Al-Wasliyah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Watan, maka itu disapunya semua sama seperti orang Syiah yang mengkafirkan semua sahabat. Jadi standar dia standar ganda yang dipakai. Bersama ustadz bersikap seperti Khawarij. Bersama penguasa biar supaya aman bersikap seperti Murji'ah. Bersama kepada jamaah-jamaah bersikap seperti Rafidhah. Ini baru satu usul nih, baru satu dasar. Udah mau habis 1 jam. Tadi yang mau mulai jam 8, 5 boleh. Sekarang sudah jam 9, 5 boleh menit lagi. Yang anda awak bahas 52 pasal. Baru 1 pasal. Nah, mau cukupkan aja nanti Bapak, yang penting 60 menit. Sesudah itu dilanjutkan oleh Ustadz Zul di pengajian gue ya. Usulan kedua. Usulan kedua, sanian. Dasar mereka yang kedua. Usuluhum fit takfir wa tabdi'. Mudah mengkafirkan orang dan membid'ahkan orang. Maulid Nabi bid'ah, tahlil bid'ah, baca Yasin bersama bid'ah. Apa boleh? Bid'ah. Kullu man waqa'a fil kufri fahuwa kafirun wa kullu man waqa'a fil bid'ati fahuwa mubtadi'un. Sikit saja dia masuk kepada kekafiran langsung dikafirkan. Sikit saja dia masuk ke dalam perbuatan bid'ah walaupun perbuatan itu masih ikhtilaf, walaupun perbuatan itu masih perkara ijtihad, maka langsung dibid'ahkan. Dan tidak boleh duduk bersama orang pelaku bid'ah. Kalau maulid Nabi itu bid'ah, Abdul Somad maulid. Kalau menyebut Sayyidina itu bid'ah, Abdul Somad kalau acara ceramah pakai Sayyidina. Kalau Barzanji marhaban itu bid'ah, Abdul Somad membaca Barzanji marhaban. Kalau apa boleh baca tahlil kenduri orang mati itu bid'ah, Abdul Somad baca tahlil. Maka Abdul Somad itu pelaku bid'ah, tidak boleh duduk semajlis dengan ahli bid'ah. Kalau di gue ahli bid'ah yang ceramah, tamai dulu pun ahli bid'ah. Man lam yubaddi' mubtadi' fahuwa mubtadi'. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah, maka dia adalah pelaku bid'ah. Pahamlah ambo sesudah membaca itu. Kenapa mereka kalau penceramahnya Abdul Somad banyak di beberapa masjid, malam ini akan menyampaikan tausiah adalah Abdul Somad, langsung dikolong. Saya yakin ustadz-ustadz di Kabupaten Kampar pernah merasakan. Sholat berjamaah ikut, tapi pas doa bersama bid'ah, zikir bersama bid'ah. Kok imam awak doa bersama bid'ah? Sudah habis sembahyang, la ilaha illallah, bid'ah. Itu bahaya Bapak Ibu. Apa bahayanya? Bahaya terhadap persatuan umat. Banyak orang tak mau menyampaikan ini karena takut diejek, takut dicaci maki, takut diserang. Ustaz tak takut, leponek diserang orang. Malah kalau tak diserang orang, itu pula. Ya, awal-awalnya memang tak lalu makan. Awal-awalnya belum bertakbir benar, diserang dicaci maki. Lama-lama benci tak pilih dulu. Jamaah pula takbir. Man lam yubaddi' al-mubtadi'ah fahuwa mubtadi'. Siapa yang tidak membid'ahkan pelaku bid'ah menurut versinya, maka dia adalah pelaku bid'ah. Itulah maka di mana-mana masjid pertanyaan jamaah itu saja. Ustaz, apa hukumnya malam Jumat baca Yasin? Apa hukumnya orang meninggal dunia kami tahlil? Apa hukumnya buat kenduri mengirim makanan? Apa hukumnya buat maulid Nabi Isra Mi'raj nuzul Quran? Apa hukumnya menyambut tahun baru hijrah? Kenapa?
karena diceramahkan di mana-mana bahwa perbuatan ini bid'ah, bahwa perbuatan ini bid'ah, bahwa perbuatan ini bid'ah. Ada dulu ustaz, kalau Bapak Ibu masih ingat, sekarang beliau sedang sakit. Mudah-mudahan dikasih Allah sehat. Amin. Amin. Kakak kelas Ambo di pesantren. Namanya Ustaz lupa pula. Ustaz Ferry Hidayat. Ustaz Ferry Hidayat itu kalau ceramah menggelegar. Inya punya kawan sama-sama di pondok dulu yang ikut kelompok itu. Di telepon lainnya. Ustaz Ferry kau bercerita langsung kan. Assalamualaikum Per. Dia satu kelas tak panggil Ustaz, panggil Per aja. Waalaikumsalam. Mau tak kau ceramah di tempat ini? Judulnya apa? Tak usah pakai judul. Yang penting kau sampaikan aja di situ maulid bid'ah, marhaban bid'ah, tahlilan bid'ah, iko bid'ah. Nak memotong jangkrik fasik, siapa yang pakai celana nanti potong kaki masuk neraka. Pokoknya kau masuk nanti mereka ke neraka semua. Katanya aku tak bisa, itu kan masih masalah khilafiyah. Ulama dulu biasa berbeda pendapat dalam masalah khilafiyah dan mereka tidak membid'ahkan. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal tak berkunut subuh. Tapi tak pernah sekalipun Imam Ahmad bin Hanbal membid'ahkan Imam Syafi'i hanya karena perbedaan kunut subuh. Yang lebih fatalnya sekarang membuat nama sekolah Imam Syafi'i tapi membid'ahkan kunut subuh. Syafi'i apa namanya itu? Syafi'i KW. Sekolah Imam Syafi'i tapi kunut subuh dibid'ahkan. Sekolah Imam Nawawi tapi pelajaran mazhab Syafi'i tak diamalkan. Kenapa tak dibuat pakai nama imam-imam mereka? Kenapa dibuat pakai nama imam mazhab Syafi'i? Apa namanya itu? Pembodohan publik, penipuan itu namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah paham. Kalau tak paham, insya Allah dia cari paham. Tapi saya yakin dari tatapan mata jamaah setengah paham, setengah tidak. Ambo ingin kita cerdas melihat masalah. Masih banyak masalah kita yang lebih besar. Masalah orang tak sembahyang. Ambo kalau Ambo turunkan ceramah di kota, isi ceramah Ambo akan terus itu. Maka mau pergi ke pedalaman, pergi ke kampung untuk apa? Untuk melihat bahwa masalah kita jauh lebih besar. Mereka caci maki tarekat. Tarekat ini sesat, tarekat ini batil. Ambo semalam naik mobil dari Pekanbaru ke Duri, 120 km. Dari Duri masuk ke Pokok Sawit jalan tanah sampai ke Tasik Serai 1 jam. Dari Tasik Serai naik lagi mobil jalan tanah pasir berkabut hampir menabrak tiang listrik, tak nampak lagi jalan. Sampailah ke pintu Padang namanya, pintu Padang. Padang di sana, pintunya di sana. Pintu Padang. Dari pintu Padang itu naik sampan, melewati danau, melewati sungai anak sungai Siak, 1 jam naik sampan, sampailah ke kampung di tengah hutan. Pendidikan paling tinggi SD kelas 6. Tidak ada listrik. Di tengah hutan. Ambo sangko itu dari planet lain. Apa yang Ustaz tengok di situ? Ada 2 rumah kayu. Ada 2 rumah kayu godang. Rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Malu awak ustaz hebat, terkenal, profesor, doktor, masuk TV sampai tak muat TV. Tak pernah sampai ke kampung itu awak akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Uang tarekat itu memasukkan uang ke dalam masjid. Uang tarekat itu memasukkan uang kafir ke dalam Islam. Kelompok kokojonya uang yang udah dalam masjid dikolokkan di masjid. Orang yang sudah Islam dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafir. Lama bertetogak di rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Berapa tahun berapa kalian dirikan kampung di tengah hutan kok? 1937 sebelum Indonesia merdeka, 8 tahun sebelum Indonesia merdeka. Kenapa tak dibangun jalan di dalam? Tidak boleh pemerintah kabupaten, provinsi membangun kampung kami.
Kenapa tak boleh? Karena kampung ini sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai cagar biosfer. Cagar biosfer paru-paru dunia. 700.000 hektar hutan, sungai, taman gambut internasional yang tak boleh diganggu-gugat. Maka bupati, gubernur tak bisa mengaspal jalan, tak bisa memasukkan listrik, tak bisa. Ini sama dengan membunuh orang pelan-pelan di dalam. Jadi uang UNESCO naik pesawat, ditengoknya jauh di bawah, di fotonya, cagar biosfer. Ini udah tahu itu manusia udah. Disangkonya buaya sama ibau aja sih. Ini yang terjadi. Apa sebetulnya yang Ustaz ingin sampaikan? Kalian yang asik memfitnah-fitnahkan orang dalam masjid, yang asik mengkafir-kafirkan orang karena hanya masalah khilafiyah, pergilah ke dalam suku Sakai, suku Talang, suku Akit, ke Bagan Beniu. Yang kalian banyak dapat transferan duit, bangunlah sekolah masjid di sana. Masih banyak lagi beban kita. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang setuju dengan saya, alhamdulillah. Yang tak setuju nanti saya bawa ke Bagan Beniu. Sampahnya ketek. Resikonya mati. Ustaz tak takut mati. Kamu tahu saya sudah padu. Sudah balik. Kalau sekolah pakai mungkin tak dia masuk. Mudah-mudahan bapak-bapak DPR kabupaten tidak bisa mengatasi itu, karena itu sudah UNESCO nasional. Mudah-mudahan yang kabupaten itu naik ke provinsi, naik ke nasional. Nampaknya banyak yang tidak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Ustaz ingin sampaikan kepada jamaah, simpulkanlah sendiri. Jamaah sekarang sudah cerdas, bisa menarik kesimpulan sendiri. Asal jangan menambah ceramah dalam sholat, sebab rekaman aslinya ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap jaga persatuan, tetap ikuti pengajian, jangan pernah bosan. Anak-anak masukkan ke sekolah, tahfiz Quran bagus. Tapi kalau dia hafal Quran hanya untuk mengkafir-kafirkan, memfitnah-fitnahkan, menyalah-nyalahkan. Jangan sampai bapak ibu masukkan anak hafal Quran, balik dari situ balik, tengok habis celana apa digunting saja. Kalau sampai kalian talqinkan emak saya pancung kepala yang mentalkinkan itu nanti. Itulah kronologis Ambo tulis buku 37 masalah populer. Pembahasan pertama di Muqaddimah Ambo bahas tentang masalah talqin mayat. Gara-gara ada satu anak mengamuk di Masjid Agung An-Nur. Waktu itu namanya masih Masjid Agung, belum Masjid Raya. Dia ikut pengajian kok. Ustaznya menyebut bahwa talqin mayat itu bid'ah. Kalau bid'ah berarti masuk neraka jahanam. Kalau bid'ah berarti dhalalah. Siapa saja yang mentalqinkan kok mau pancung balik. Aku bahas hadis-hadis talqin. Hadis talqin dibahas oleh Imam sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Lalu kemudian hadis itu diriwayatkan sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili. Apa komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Hadisun hasan dalam Talkhis Al-Habir. Aku kutip pendapat-pendapat ulama yang menganjurkan talqin. Syekh Atiq Sohar, Syekh Yusuf Al-Qardawi, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Al-Hasani Al-Maliki, kemudian ahli hadis dari Maroko, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menganjurkan talqin. Yang mau baca talqin mayat silakan, karena perbuatan itu baik. Yang tak setuju tak usah buat, tapi jangan membid'ahkan orang yang bertalqin. Karena masing-masing punya dalil. Akan datang siapa yang mau menyampaikan ceramah, minta dia untuk menyampaikan berbagai versi. Begini menurut Hanafi, begini menurut Hambali, begini menurut Maliki, begini menurut Hanafi paling tua, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Tapi saya dalam pengamalan saya begini. Itu lebih menenangkan, mencerdaskan umat daripada membahas dengan sesuatu yang tidak urgen. Akhirnya umat dikacau balau, akhirnya kita rusak. Padahal kata Nabi SAW, alaikum bil jamaah, jagalah jamaah, iyakum wal furqah, jangan berpecah belah. Yadullah ma'al jamaah,
Allah akan berikan pertolongan bersama jamaah. Alhamdulillah. Sampai malam ini kita masih berjamaah dan insya Allah sampai hari kiamat tetap ahlus sunnah wal jamaah. Itulah 60 menit kebersamaan kita dari jam 8.05 boleh sampai jam 9.05 boleh. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan pakai tulisan atau langsung sebagaimana biasa awak bahas dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon saya Ustadz minta jelaskan tentang kalimat syahadat. Dia minta penjelasan kalimat syahadat secara hakikat. Dia ingin menengok Allah itu secara syahadat. Mana Allah? Hendak ingin secara syariat. Iko kelapo, iko batang kelapo, iko daun kelapo, iko pucuk kelapo, iko umbui kelapo. Nan hakikat kelapo itu mana? Ini yang tidak ditanya. Maka dalam ahli sunnah wal jamaah Allah subhanahu wa ta'ala diketahui dengan dua cara. Yang pertama dengan akal, yang kedua dengan hati. Dengan akal itu dengan pikiran. Orang-orang filosof berpikir dia, ini masjid ini kan ada cantik. Kalau masjid ini ada pasti ada tukang yang membuat. Mungkinkah masjid ini ada tanpa ada tukang arsitek? Tak mungkin. Maka orang mengatakan adanya tukang karena adanya masjid, maka dia bersaksi dengan itu. Aku bersaksi bahwa ada tukang. Pernah Ustaz Somad menengok tukang? Tidak. Dari mana Ustaz bersaksi bahwa ada tukang? Karena ada hasil tukang berarti ada tukang. Apakah persaksian yang dapat diterima? Bisa. Logika. Ambo bersaksi bahwa ada tukang jahit. Nampak Ustaz tukang jahit? Tidak. Dari mana Ustaz bersaksi bahwa ada tukang jahit? Sebab ada hasil jahitannya. Bukan hasil tukang jahit. Walaupun ambo tidak menengok tukang jahit. Itu namanya persaksian akal. Yang kedua persaksian hati. Persaksian hati dengan riyadhah. Riyadhah itu apa? Latihan. Hawa nafsu ingin makan, tahan makan. Hawa nafsu ingin minum, tahan minum. Hawa nafsu ingin lolo, tahan tidur. Hawa nafsu ingin enak, tahan. Maka orang yang banyak puasa sunat, banyak zikir, banyak tahajud, maka Allah berikan inya ma'rifah. Imam Al-Ghazali ditanya, apa ma'rifah itu Ghazali? Apa kata Imam Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan Allah ke dalam hati manusia. Berapa lama Imam Al-Ghazali baru mendapatkan ma'rifat itu? 10 tahun berkhalwat di menara Masjid Damaskus. 10 tahun. Awak 10 hari putri kontak mati handphone itu paling kalau Imam Ghazali jabatannya waktu itu rektor. Nama universitasnya Nizamiyah. Nama sultannya Nizamul Muluk. Nizamul Muluk membangun universitas, dipanggil Imam Ghazali jadi rektor. Imam Ghazali kalau berjalan pengikutnya di belakang 70.000 orang. Kalau yang isi pengajian banyak jumhur. Imam Ghazali tinggalkan itu semua, hidup zuhud, lalu kemudian berkhalwat di Masjid Damaskus sampai akhirnya dia mencapai maqam yang tertinggi yang disebut dengan ma'rifah. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Dapat awak ke maqam ma'rifah itu Ustaz. Susah, sulit, ikuti saja yang wajib-wajib aja lagi. Jadi sekarang banyak orang mengkaji hakikat tapi tidak mengikuti jalan itu. Berwuduknya pun sampai ke lutut. Bersuluk bau kotak, lah sampai makrifat. Maka ajarkan anak fikih dulu, habis fikih dulu akidah dulu. Sesudah masa akidahnya wujud tidak bapa mukhalafatul hawadits. Sebab kalanya langsung mengkaji tasawuf tanpa masa akidahnya
Nanti berzikirnya pojok mata, datang berbisik, hai Abdul Somad, berhentilah kau sembahyang, akulah Tuhanmu. Kalau yang masa akidahnya dia tak ada berhenti. Wah, bukan Tuhan, kau hantu. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengalami itu. Ketika dia berzikir di masjid di Baghdad, datang suara, hai Abdul Qadir Jilani, berhentilah kau sembahyang, berhentilah berzikir. Semua dosamu sudah kau ampunkan. Nah, kau bukan Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat, meninggalkan syariat, al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Hakikat itu adalah buah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang Dia berikan. Kita belajar akidah kepada Ustaz Nur Hadi Hussein sifat 20, belajar fikih kepada Dr. Mawardi Muhammad Saleh, belajar usul fikih perbandingan mazhab dengan tetap ikut riyadhah, banyak puasa sunat, banyak zikir, lalu kemudian Allah berikan cahaya ke dalam hati, bukan untuk kobal, bukan untuk berjalan di atas api, bukan untuk berjalan di atas air. Idza ra'aita rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas angin, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu. Kenapa? Karena setan pun bisa melakukan seperti itu. Orang kalau banyak riyadhah mengaku dapat karamah. Apa kata Imam Abdul Qadir Jilani dalam Sirrul Asrar? Orang wali-wali itu kalau inya dapat karamah, inya malu menceritakannya. Maaf ibu, seperti anak gadis yang pertama haid, mohon maaf. Begitulah malunya wali Allah kalau dapat karamah. Sekarang orang baru mengaji 2-3 kali gaji tasawuf sudah mengaku dapat karamah, ditonton-tontonkan pula ke orang lain. Bukan karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Karena terbang di atas awan, berjalan di atas air bisa dilakukan iblis. Tapi istiqamah menyembah Allah tak bisa dilakukan iblis. Mudah-mudahan awak selalu istiqamah. Itu penjelasan tentang syahadat akal dengan syahadat qalbi, syahadat syariat dengan syahadat hakikat. Syahadat hakikat itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kadar amal awak masing-masing. Ditunjukkan Allah sebagai bentuk persaksian. Takhalli, kosongkan dari yang kotor-kotor. Tahalli, isi dengan yang baik-baik. Itu kau jawab. Takhalli dengan tahalli kau jawab. Tajalli kau jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau jawabkan aja kau jawab, yang kau jawabkan kau jawab Allah Ta'ala. Masalah mengambil pancing, mengambil bambu buluh, lalu kemudian dipakai tali pancing, diambil kemudian cacing, itu kau jawab. Ambil bambu, pasang tali pancing, pasang kail pancing, pasang cacing, letakkan ke kolam, ke sungai, itu kau jawab. Masalah ikan apa yang datang itu kau jawab Allah SWT. Begitu lebih kau bayar. Jangan diurus ikan apa datang pancingnya lah, boleh pasang pancing sesuai dengan kehendak Allah masing-masing. Ada yang pancingnya mahal, dibuat di Jalan Jenderal Sudirman, talinya mantap, umpannya luar biasa, dipancing, dapat ikan pantau. Tapi ada orang yang tali pancingnya bulu laku, kailnya pun tali-tali bonang, dipasang dapat toman. Bukan masalah pantau atau tomannya, tapi masalah ridho atau tidak pada pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah menciptakan awak? Tujuan Allah menciptakan awak supaya awak ridho menerima pembagian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembagian Allah untuk ambo, kau bagian. Pembagian Allah untuk anak-anak awak lain. Apa kata Bapak moderator awak tadi? Mudah-mudahan ananda kita yang baru pulang dari Al-Azhar, LC, seperti Ustaz Abdul Somad. Jangan makan payah, mesti ke masket. Tanggal terbuka datang orang minta foto. Berceramah susah, hintai-hintai uang. Salah sedikit lapor please.
elok jadi imam, jadi guru tahfiz. Anak kemana-mana mau pesankan, hafal Quran, jadi imam, jadi guru tahfiz. Nggak terlalu berat bebannya. Menjadi ustadz terkenal ini berat, biar aku saja guys. Wallahu a'lam bishawab. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, balik kepada Allah. Bagaimana proses datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ikut tanah. Tanah warnanya hitam, baunya busuk, letaknya di bawah tapak kaki. Cahaya kok cantik, letaknya di atas. Semua suka cahaya. Betul? Aku ulang sekali lagi. Tanah kok hitam, baunya busuk, letaknya di bawah tapak kaki. Tanah. Itulah manusia. Adam min turab, Adam dari tanah. Malaikat nur, cahaya. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Kiraman, Katibin, Ratim, Antin, Malik, Ridwan. Nur, cahaya. Apakah tanah bersujud ke cahaya atau cahaya bersujud ke tanah? Cahaya bersujud ke tanah. Bila cahaya itu bersujud ke tanah, ke tanah, fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh itu ke dalam. Sewaktu ruh masuk ke dalam tanah busuk hitam bawah kaki tadi, faqamu lahu sajidin, bersimpuhlah semua malaikat-malaikat. Apakah malaikat bersimpuh karena tanah atau karena ruh yang masuk ke tanah? Karena ruh masuk ke tanah. Itulah makna inna. Sesudah itu berhasil dia melewati ujian. Ketika roh sebelum masuk ke tanah dia tinggi, dia suci, dia bersih. Tapi begitu roh masuk ke dalam tanah, muncul hawa nafsu. Bila hawa nafsu itu datang, waktu roh masuk ke dalam tanah. Roh ada dalam tanah, roh ada dalam tanah, roh ada dalam tanah. Tidak ada nafsu. Sesudah roh kalau dari dalam tanah kok, nafsu pun hilang. Ada orang mati ingin boleh handphone baru. Meninggal jam 2 malam, pagi itu ada jenazah minta ketupet gulai batu. Roh punya nafsu ketikanya berada dalam tanah. Ketikanya kalau dari tanah, Allah tidak memanggilnya lagi ruh, tapi Allah memanggilnya ya Tuhan, nafsul mutmainnah, irji'i. Dari kata irji'i, qala raji'un, raja'an, yarji'u, irji'i, raji'un. Di mana bisa belajar kok? Masuklah ke pondok pesantren. Apa namanya ya? PPMTI Tanjung Berula sebelum pendaftaran berikut ini. Raja'an, belajar. Masuklah ke SD, SMP, SMA Al-Karim sebelah kanan sebelum kota Bangkinang. Bisa memanah dan naik gunung. Lah, potong, mereka masuk ke Instagram. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Diundang Allah Ta'ala nya balik. Karena kau sudah selama berada di dalam tanah tadi, keluar dalam keadaan suci, tidak mengikut selera tanah, dipertahankannya. Tanah ingin tidur, dia bangun. As-salatu khairum minan naum. Tanah ingin tidur ke bawah, dilawannya kantongnya, pergi dia ke masjid. Maunya makan banyak, dia puasa Senin Kamis. Maunya melawan orang tua, tapi dia tunduk
maka selamat balik dia kepada Allah, diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, balik kepada Allah, radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ambo Hendra Sanjani. Sekarang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, jurusan Ilmu Hukum. Di sini Ambo ingin memberikan satu pertanyaan sekaligus pencerahan kepada kami kaum muda. Bagaimana Ustaz kami yang muda ini bisa memperkokoh dan teguh terhadap iman yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang perlu meluruskan kalimat kami yang muda, yang tepat itu adalah kita yang muda. Siapa jawab itu? Ini Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beko selesai SH, lanjutkan S2 MH, Master Hukum. Usahakan bahasa Inggrisnya TOEFL, Test of English Foreign Language, skor 550. Banyak kesempatan daftar online, ambil jurusan hukum Leiden University Belanda. Kenapa ambil Leiden? Sebab di Indonesia masih pakai hukum Belanda. Aku datanglah ke negeri Belanda. Walaupun utaknya Belanda, tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Kuatkan zikir, ambil tarekat Naksabandia, sehari berzikir sekian ribu kali. Sehingga di Belanda tu tak nampak orang Belanda yang kakinya pendek. La ilaha illallah. Tetap belajar. Sesudah balik nanti buatlah lembaga bantuan hukum untuk orang yatim, duafa, miskin, tak mampu membayar pengacara mahal. Ustaz-ustaz yang dikriminalisasi bantu, tolong. Tanah-tanah awak yang digarap oleh perusahaan yang duitnya banyak, dia sogok, bantu. Jadi dulu ada mahasiswa di tempat saya di Undri, Ustaz saya mau selesai S1, terus habis ini saya mau hijrah meninggalkan dunia ini. Apa lah banyak. Ambil S2, bangkitkan semangat. Kalau kamu meninggalkan dunia ini, dunia kau akan diambil orang kafir, diambil orang munafik, diambil ateis, diambil komunis, diambil PKI. Jadi gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, mesti menjadi dokter dari Belanda, supaya orang yakin dan percaya, lalu kemudian balik punya lembaga hukum, buat kurikulum vitemu untuk 20 tahun yang akan datang. Sekarang tahun berapa? 2021. Buat kurikulum vitae 2041. Habis S1, S2, habis S2, S3. Tapi jangan lupa berbini. Jangan sampai umur awak lompat tahun, anak baru kelas 2 SD. Siapa tu? Aku. Aku kelas 2 SD. Kawan Allah cucu. Gara-gara terlambat dulu. Nanti timu uang dulu. Di awak tak Bukojo sekolah agama, SH Timur, SE Timur, LC comeh dan Timur. Kini nyosor. Jadi buat, saya nanti akan buat ini, saya nanti akan buat ini. Ambo di laptop Ambo tuh sampai 2040 ada program. Aku nanti habis LC S1 selesai, ambil S2. S2 waktu itu aku tembak 3. Dan pertama ke Sudan. Dan kedua ke Irak. Kenapa pilih Irak? Sebab Universitas Saddam Hussein gratis. Dan ketiga Maroko. Rupanya Sudan gagal.
Honda ke Irak, datang George Bush ditembaknya Baghdad, hancur universitas itu. Lalu ke Maroko, habis Maroko aku mesti S3, datang ke Tomat, baliklah, tak ada gunanya wa'ang doktor Rambo almarhumah. Nah balik, ikut tes UIN, lulus, tapi kemudian hati tetap jadi ingin S3, daftar boleh S3. Nah, sesudah itu aku ingin banyak program-program itu, lengkap di situ. Mesti begitu. Yang pertama, mesti punya cita-cita yang tinggi. Dulu aku waktu sekolah di Aliyah Nurul Falah Air Molek Indragiri Hulu tamat 1996. Di buku aku tuh sodonya aku tulis Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor Dr. Abdul Somad, Profesor. Kawan ambunan sebangku sekursi itu berbisik kamu katanya, Mat, ku minta yang kau tulis tadi. Kenapa? Ambo khawatir suang gilo. Kakinya ambo gilo. Sesudah itu ambo tulis. Akhirnya sampai di dalam lagi. Kira-kira aku sampaikan kau bunyi-bunyian gilo dah. Masih lo arah tadi. Kalian boleh cita-cita. Di kamar aku dulu waktu di Mesir, di kamarmu, aku tulis aku akan ke situ. Yang pertama cita-cita. Yang kedua berjamaah. Ini banyak anak muda tidak berjamaah, menyusulam. Hubungan kawannya di dunia aku cuma dua. Laptop sama handphone. Semuanya virtual. Tidak bisa. Awak mesti berjamaah. Mesti berguru, mesti berkawan. Sebab awakku bukan robot. Kita kok manusia. Selama di bola kulit kau masih ada uratnya, berarti awak manusia. Mesti awak berkawan semua. Berkawan semua yang baik. Nanti kalau sudah di bola keluar kabel, robokop, itu baru berkawan semua. Laptop. Yang pertama, cita-cita tinggi. Yang kedua, mesti berguru berkawan semua. Yang ketiga, insya Allah istiqomah. Yang keempat, husnul khatimah. Empat. Awak kalau kemana, mesti target dompet di lingkaran merah, betul? Adapun kiri kanan itu tak peduli ya. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Tembak kan? Aku mesti S2, mesti S3, aku mesti punya LPH, aku mesti punya program lembaga bantuan hukum, aku mesti kerjasama dengan MUI, aku mesti punya sekolah tinggi ilmu hukum, aku mesti fokus mana? Tapi tidak bisa kalau tidak berkawan. Mesti berkawan. Guru itu kawan, kawan-kawan kok kawan, bini itu pun kawan yang menolong awak. Allati tu'inu ala imani, yang menolong iman. Setelah berkawan, barulah bisa istiqomah. Setelah istiqomah, insya Allah husnul khotimah. Memang godaan anak muda ini luar biasa. Zaman aku kuliah handphone dah dong. Ke warnet, aku buka internet. Ini di kantong 3 handphone. Pakai dah dong. Insya Allah anak-anak muda Kampar sukses. Allah. Itulah 3 pertanyaan. Mudah-mudahan kaji awak malam ikhlas semakin memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ala hadirin niat untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir